Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jika Anda ingin berbagi kepada kami, kepada pemirsa lainnya tentang masalah kesehatan, silakan loh. Kami undang Anda ke studio kami ya, jadi silakan kirimkan data riwayat kesehatannya, atau juga pertanyaan silakan sampaikan melalui alamat email ini. Ya, nanti kami akan undang Anda untuk berbagi langsung di sini, sekaligus untuk mendapatkan solusi dari para praktisi kesehatan. Oke, pemirsa. Kita akan membahas kali ini sebuah masalah kesehatan, penyakit yang berat yang bisa merubah nasib seseorang bahkan satu keluarga. Penyakit itu namanya adalah stroke. Ya, penyakit stroke ini memang ada beberapa mitos atau fakta di luar sana yang harus kita luruskan, harus kita cari tahu kebenarannya. Itu yang akan kita cari tahu sama-sama ya. Nah, bersama saya di sini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mbak Lula Kamal. Mbak Lula, apa kabar? Baik, alhamdulillah Kang Ronald. Hai pemirsa, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, dan juga ada Bang Faidon Lumban Toruan. Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat, dan saya senang sekali bisa berbagi buat pemirsa tips cara tepat hidup sehat. Oke, dan ada seorang ibu pengusaha kuliner yang punya masalah diabetes, punya masalah tensi, punya masalah stroke, baru aja serangannya terjadi ya. Ada Ibu Ruthia di sini. Bu Ruthia, apa kabar? Baik. Baik ya. Terima kasih telah meluangkan waktu datang ke sini. Oke. Sebelum ke Ibu Ruthia, kita akan bahas dulu mengenai mitos atau fakta. Yang pertama, ke Mbak Lula. Apakah stroke selalu berkaitan dengan kelumpuhan anggota tubuh? Nah, jawabnya tidak. Memang ada yang separuhnya lumpuh, tapi ada juga loh yang sama sekali tidak ada keluhan yang berhubungan dengan kelumpuhan. Maksudnya gini, jalannya nggak masalah, tangannya nggak masalah, nggak ada rasa apapun, tapi misalkan memorinya yang nggak bisa. Oh iya, betul. Jadi ada juga yang berhubungan sama yang sensorik. Sensorik itu rasa. Jadi maksudnya gini, rasanya tuh kebas aja separuh. Iya. Kesemutan. Itu udah stroke padahal ya? Itu udah stroke. Udah stroke. Tapi yang kena adalah bagian sensorik dari tubuh, bukan yang motorik. Kalau motorik kita bergerak jadinya. Gerakannya bisa lemah, bisa lumpuh total. Baik. Jadi yang kita harus cermati, jangan sampai nih kita udah stroke tapi kita pikir bukanlah, mungkin dipikir penyakit yang lain. Yang kedua, Bang Faidon. Ya. Gula bisa membuat kita ketagihan, betul atau tidak? Kalau definisinya ketagihan sih saya tidak setuju. Tapi kalau bikin orang doyan, iya. Karena gula itu meningkatkan ada materi di otak namanya serotonin. Serotonin itu membuat otak kerasa nyaman. Bahagia. Happy. Tapi kemudian karena dia cepat naik, tubuh kita akan berespon, akan cepat nurunin gula darah. Kita nggak feel good. Makanya kita pengen lagi. Tapi bukan berarti itu ketagihan. Karena orang nggak minum gula juga nggak apa-apa. Otak itu membutuhkan gula lebih banyak. Jadi kayaknya pengen makan aja gula atau minum gula. Baik bisa yang manis-manis, bisa manis asin. Gula di luar goreng, gula sendiri bisa menyebabkan pengentalan darah. Apalagi goreng. Goreng juga menyebabkan pengentalan darah. Kebayang kalau dua jadi satu. Sekali sih nggak apa-apa, badan kita bisa toleransi. Tapi kalau bertahun-tahun, itu menyebabkan pengentalan darah, menyebabkan risiko penyumbatan pembuluh darah, yang kalau di otak bisa stroke. Baik. Narasumber kami kali ini, Bu Ruthia, ini seharusnya ya diundang di acara Go Healthy itu minggu lalu, betul ya? Betul. Tapi tahu pemirsa apa yang terjadi? H-1 sebelum diundang ke Metro TV, apa yang terjadi Mbak Tia? Saya masuk rumah sakit di IGD dan ternyata tensi saya 190/100. Apa yang terjadi akhirnya? Saya terserang stroke. Oke, sebelum kita bahas, kita simak dulu ini ada riwayat kesehatan dari Mbak Tia. Ini dia. Rutiat Santoso. Dirinya tak pernah menyangka dalam waktu 5 tahun terakhir kondisi tubuhnya kian menurun hingga mengalami stroke. Awalnya Rutia dikatakan mengalami hipertensi dan juga memiliki kadar kolesterol serta gula darah yang cukup tinggi. Tanpa ia sadari, seiring berjalannya waktu, berbagai masalah kesehatan tersebut malah bertambah berat. Hal ini diduga karena pola hidupnya yang masih kurang sehat. Pasalnya Rutia sering kurang istirahat karena mengurusi bisnis makanan yang ia jalani. Selain itu, pola makannya pun masih perlu diperbaiki. Alhasil pada 26 Maret 2023 kemarin, Rutia tiba-tiba merasakan lemas di bagian anggota kanan tubuhnya. Tekanan darahnya pun sudah sangat tinggi. Ketika dicek oleh dokter, Rutia dikatakan mengalami stroke akibat ada sumbatan di pembuluh darah otak kirinya.
Mbak Tia ini tetangga saya, sama-sama tinggal di Bintaro, pengusaha kuliner. Jangan-jangan kuliner dijadikan kambing hitam, gula darahnya tinggi, sama tensinya tinggi, ya. Mbak, gula darahnya tinggi pernah berapa paling tinggi? Gula darahnya itu 350. Minum obat. Minum. Tapi belum turun waktu itu, masih tinggi aja ya. 350 gula darah. Tensi paling tinggi pernah berapa? 210 per 110. Jadi pas kejadian kemarin tuh pas lagi tinggi itu? Yang kemarin tuh 190 per 100. Tetap aja tinggi itu. Akhirnya ketika dibawa ke rumah sakit ke IGD, stroke kata dokter. Tapi ini stroke yang tidak lumpuh, karena Mbak nggak ada lumpuh kan? Nggak. Apa yang dirasakan saat itu? Kebas paru. Dari muka, kepala, sampai... Pokoknya muka sih kemarin, lebih banyak ke muka. Tapi itu langsung dibawa ke rumah sakit? Langsung. Karena Mbak berpikiran bahwa itu stroke atau gimana? Cuman ketakutan kok. Saya Kok kebas nih, tepok-tepok, gitu? ini kok ini ya, nggak rasa gitu. Tebel gitu, rasanya tebel. Saya coba yang sebelah kiri. Ada. Saya cubit-cubit, yang sebelah kanan rasanya tuh nggak berasa. Yang sebelah kiri berasa. Wah udah nggak beres nih. Terus saya langsung bilang suami diantar ke rumah sakit. Pasti pernah melihat mereka yang terkena stroke yang terdampak anggota geraknya. Pernah, karena orang tua saya sendiri, almarhum papa saya kena stroke. Oh, ada riwayat keluarga. Papa maaf, dari mana? Gula dan tensi juga? Hanya tensi. Kebetulan tadi kan waktu Mbak datang ke sini sebelum kita mulai acara diperiksa juga kan ya Mbak ya. ini Kita lihat yuk dia. sama-sama ya. Ternyata kolesterolnya juga masih segini nih. Lumayan ya. Pertanyaan saya, apakah sudah minum obat kolesterol? Belum. Tinggi nggak? Tinggi. Kita lihat satu lagi ya. Ini baru tensi. Pertanyaan tensi sekarang. Mbak Tia udah minum obat? Sudah. Nah, ini dalam keadaan masih tinggi juga. Harusnya iya. 145. Harusnya 120 per 80. Mbak Tia mesti mengejar ke sini karena sudah menggunakan obat. Kita sudah ada target tensi kita sebetulnya. Ini belum mencapai target. Bang Faidon, kira-kira apa yang bisa membantu Mbak Tia mengatasi kolesterol, tensi, dan gula darah yang tinggi itu? Karena situasinya sudah fatal ya ini ya. Kita masuk dalam kondisi gawat darurat, tidak pernah dirawat, maka nomor satu obatnya harus jalan. Kedua, harus mengubah gaya hidup. Ini harus mau belajar. Nggak ada seorang pun mau ngajarin Anda kecuali Anda mau belajar. Ya, makanannya diubah, harus makan buah-buahan wajib untuk hipertensi yang paling baik, semangka, timun, melon. Enak. Harus ada 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah, kemudian yang berikut adalah olahraga itu adalah bagian dari pengobatan. Setelah yang 2 ini Anda kerjakan, ya, di luar obat, nah, Anda sebaiknya jika Anda bisa, Anda menggunakan teknologi laser. Karena Anda membutuhkan percepatan teknologi untuk mendukung proses ini semua. Teknologi laser nanti membantu membuka pembuluh darah, membantu mengurangi pengentalan darah, sehingga membantu proses pengobatan, sehingga selain mencegah muncul lagi penyakit yang sudah timbul ya kayak Bu Tia ini, juga mencegah terjadinya komplikasi. Itu sebabnya penting menggunakan teknologi laser sekarang untuk membantu kesehatan kita. Saya mau menjelaskan lebih jauh ke teknologi lasernya. Yang pertama adalah buat hipertensinya. Hipertensi ini berhubungan sekali sama zat yang namanya NO atau nitric oxide. Dia akan tubuh kita bisa bikin si NO-nya ini sebetulnya. Cuman barangkali nggak cukup jumlahnya. Teknologi laser akan membantu tubuh kita mengeluarkan jumlah yang cukup supaya pembuluh darah kita akan lebih besar gitu ya. Kemudian jalannya jadi lebih lancar si darah tersebut, satu. Kemudian lebih lentur juga. Jadi akhirnya kalau dia lebih lentur, lebih besar, dengan sendirinya tensinya akan turun. Tapi di posisinya ibu, karena memang ceritanya sudah pernah kena stroke, yang ibu harus jaga juga adalah darahnya nggak boleh kental. Yang bikin kental darah apa sih? Dikasih gula, dikasih lemak dalam bentuk kolesterol tersebut. Berarti gula dan si lemak ini harus dibakar. Si dapur ini namanya mitokondria. Si dapur ini mesti kerjanya lebih baik supaya gula yang dibakar lebih banyak, karena emang kebanyakan. Jangan sampai gula ada di dalam darah, dibawa muter-muter merusak semua yang dia lewati. Itu yang kemudian bikin sumbatan. Kalau udah seperti itu, kejadiannya adalah stroke. Jadi ibu harus jaga, nggak boleh kental ya. Kemudian salurannya nggak boleh sempit. Pemirsa, kalau Anda punya masalah yang sama seperti Ibu Tia, punya tensi, gula, dan kolesterol yang tinggi, Anda punya kemungkinan komplikasi yang sama, stroke. Untungnya bisa kembali lagi kondisinya. Yang kedua, untungnya tidak mengakibatkan kelumpuhan. Tapi kita tidak bisa berharap kepada keberuntungan terus. Nggak tahu kalau misalnya Anda yang terserang, pemirsa. Ya, hati-hati dengan stroke. Nah, makanya
3 hal tadi harus kita kendalikan, jangan sampai menjadi komplikasi stroke ataupun yang lainnya. Kendalikan, gunakan teknologi laser, dan ini supaya Mbak Tia yakin, supaya Anda yakin pemirsa, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Keluhan saya sulit tidur. Tidur satu malam itu hanya 2 jam. Saya sering mengalami pusing, kadang pingsan gitu, dan cepat lelah. Jadi saya tidur bisa 8 jam semalam. Kemudian setelah bangun dari tidur pun, saya merasakan badan segar, mengalami hari-hari indah, dan tidak cepat lelah. Saatnya kita untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita supaya bisa terhindar dari stroke, ya. Stroke ini bisa dicegah sebelum menghampiri kita. Caranya adalah ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakan teknologi laser untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, AccuLaser Ultimate ini adalah merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya ini akan bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan nih buat Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Karena kalau ketiga hal tadi teratasi, komplikasi bisa kita hindari. Nah, sementara itu, teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan, dan memelihara massa otot. Ini disarankan buat Anda penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya adalah ketika otot dan otaknya distimulasi, ini bisa membantu perbaikan ataupun fungsional menjadi lebih baik. NMES ini nggak cuma buat penderita stroke pemirsa, tapi juga perlu buat kita semua yang masih sehat. Produk Dr. Laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat dan bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser, ingat AccuLaser, ingat dari GoGo Mall. Oke pemirsa, Go Healthy belum selesai, kami akan masih membahas mengenai caranya untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai Anda terkena stroke. Bagaimana caranya? Tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Olahraga selama bulan puasa dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Namun perlu Anda perhatikan intensitas dan durasinya. Olahraga ringan seperti jalan kaki, stretching, dan yoga disarankan pada saat pagi hari atau setelah berbuka puasa. Hindari olahraga-olahraga berat seperti mengangkat beban berat ataupun maraton, karena dapat meningkatkan resiko terjadinya dehidrasi. Selain itu, pastikan asupan cairan setelah dan sebelum olahraga terpenuhi agar tercegah dari terjadinya dehidrasi. Jadi olahraga saat berpuasa boleh dilakukan ya, tapi tadi harus diperhatikan waktu dan intensitasnya. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Ibu Tia di sini yang terkena serangan stroke gara-gara tensinya tinggi, gula darahnya tinggi. Sesaat sebelum syuting kami periksa, kolesterolnya juga tinggi. Jadi PR-nya ada 3, Bu Tia. Ya, oke. Kalau misalnya mau menyalahkan dalam tanda kutip, mau menyalahkan siapa? Kenapa angka ini tinggi? Pertama tuh kurang tidur. Kemarin lagi persiapan saya buka tempat baru. Oh, jadi oke. saya 2 hari tuh nggak tidur. Hari pertama tuh tensi udah 179. Saya masih abaikan kan. Nah hari kedua 189. Nah besoknya itu pagi baru saya kolaps itu yang separuh. Oke. Apalagi kira-kira yang mau disalahkan? Pikiran. Stres. Tingkat stres yang tinggi. Makan? Kalau makan sih normal ya, nggak yang berlemak-lemak itu juga nggak sih, biasa aja sih sebenarnya kalau makan. Malah cenderung susah makan. Kalau udah sibuk kerja lupa untuk makan sebenarnya. Oke, makan nggak? Olahraga? Enggak, itu juga. Langsung enggak. Oke, ketika terkena serangan stroke, dampak yang dirasakan kepada fisik aja dulu, apa tuh Bu? Lemes kan, awal-awal lemes, terus dampaknya jadi nggak enak banget, semuanya nggak enak, serba nggak enak semua. Pusing, sakit kepala, separoh, kayak di belakang kepala tuh kayak, apa ya, ketekan gitu loh. Nggak enak, semuanya nggak enak deh. Buru-buru mau kerja ya?
nggak bisa mikir juga sih. Nggak bisa ya. Berpikir terburuk apa Mbak waktu itu Mbak? Kepikirannya kayak orang tua saya ya, bapak saya bener-bener udah nggak bisa apa-apa di situ sih. Saya Sempat drop mikir banget. ke sana ya? Karena memang ada riwayat orang tua kan, begitu. Suami melihat kondisimu saat itu gimana Mbak? Sangat prihatin banget, sedih banget gitu. Anak-anak? Anak-anak juga nangis bahkan. Ibu saya mau kasih gambaran gitu ya, apa yang kejadian sama ibu gitu ya. Kebetulan punya diabetes, punya hipertensi, Dan sama kolesterol. kemudian kolesterol. Lengkap. Ini pemirsa di rumah yang memang punya 3 combo tadi, yuk kita sama-sama lihat ya. Jadi ceritanya begini, ini adalah gambar pembuluh darah penampangnya kalau kita potong ya, yang sehat. Dinding pembuluh darahnya juga cakep, licin, nggak ada tuh yang namanya bisul. Di sini nih ibu bisa lihat mulai ada. Ini apa sih sebetulnya? Waktu ibu punya gula darah yang tinggi, waktu pemirsa punya gula darah yang tinggi. Yang tadi saya katakan, gula itu dibawa ke seluruh tubuh, dia akan merusak dinding pembuluh darah yang dia lewatin. Ini dindingnya yang dia akan rusak. Si kolesterol yang kelebihan tadi, bukannya cuma lewat, apalagi kan pelan jalannya tuh ya, karena memang kental, dengan sendirinya beda nih cara jalannya si darah tersebut, masuk dia ke tempat yang rusak ini. Jadi ini bukannya kemudian cuma nempel, tapi dia masuk ke dalam si pembuluh darah. Jadi ini udah kayak bisul. Ini baru segini. Terus gimana selanjutnya? Oh, bisa lebih. Kalau tensi lagi tinggi banget nih pemirsa, si bisul ini nih, dia bisa aja kemudian pecah dia. Waktu dia pecah, di sini dia lewat di bawah sama pembuluh darah. Di sini dia lewat, tapi kalau masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, dia bisa mampet di sana. Kalau nggak pecah gimana? Makin besar si bisul ini, sementara darahnya ibu juga kental. Udah jalanan cuma tinggal segini, dimasukin sama darah yang kental banget, yang isinya tuh udah ada kolesterol, ada gula. Kemungkinan dia tersumbat di sini, selesai sudah. Cuma kalau di kepala, di otak jadinya stroke, kalau di jantung jadinya Serangan jantung. Ini saya bicara sama Anda yang sudah tahu rasanya sakit, khususnya ketika masalah yang akibat dari penyakit hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi yang udah muncul jadi serangan jantung atau stroke. Anda yang sudah mengalami tahu betul apa yang saya maksud dengan perkataan ini. Ya, tapi ada tapinya lagi. Kalau Anda kepingin sehat, Anda harus menyenangi pola hidup sehat. Sebelum Anda menjalankan pola hidup sehat, makan dulu obatnya. Nah, kemudian saat ini setelah kita melewati pandemi COVID, kita tahu berinvestasi pada kesehatan itu adalah sesuatu yang penting sekali. Salah satu yang baik adalah menggunakan teknologi laser. Itu perangkat mengeluarkan sinar laser yang saat ini sinarnya ada 3 warna ya, sinar laser warna merah, sinar biru, dan sinar kuning. Itu cuma dipakai di pergelangan aja. Ketika dipakai di pergelangan, tadi seperti Mbak Lula bilang, dia merangsang produksi oksida nitrit, pembuluh darah membuka, jadi seperti di gambar ini, pemirsa ya. Jadi pembuluh darah Anda itu lebih lancar ngalirnya. Kemana? Sampai ke otak Anda, sampai ke ujung kaki Anda. Saya ingatkan kalau Anda sudah punya hipertensi, organ yang terpengaruh itu bukan hanya otak. Semua organ Anda sudah terpengaruh. Bahwa yang kebetulan kena adalah otak duluan ya karena dia mungkin lebih lemah di situ. Dan sekarang pemirsa, Anda beruntung sekali kalau Anda punya teknologi laser sekarang. Teknologi yang sekarang itu ada ekstensinya, Anda lihat seperti kabel putih ya. Tuh, sampai ke hidung itu namanya intranasal. Masuk ke hidung, nanti apa? Proses membuka pembuluh darahnya, proses pembantu untuk melancarkan aliran darah di otak itu lebih cepat, lebih dekat. Ya, jadi Anda pakai di pergelangan tangan. Nah, kemudian nanti teknologi laser yang baru itu sekarang itu ada temennya namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi untuk merangsang otot di tubuh Anda yang bisa dipakai untuk Anda yang ingin mengoptimalkan otot atau yang pernah menderita stroke. Teknologi NMES itu dipakai di lengan Anda, lengan bawah ya, seperti itu sehingga seperti sedang olahraga. Ya, bisa juga dipasang di paha Anda seperti sedang berolahraga, dan itu dipasang di alat yang sama. Jadi Anda bisa kombinasikan waktu penggunaan teknologi laser dan teknologi NMES sehingga membantu proses pemulihan bagi Anda yang terkena stroke dan juga membantu Anda yang masih belum banyak aktivitas. Ya, mungkin Anda 1 minggu bisa olahraga cuma 3 kali. Ya, yang 3 kalinya ditambah dengan penggunaan teknologi NMES. Itu saran saya. Bu Tia, mumpung masih ada di acara ini nih, ada praktisi kesehatan mau nanya apa, silakan, boleh loh. Saya saat ini masih berasa nih sakitnya, kadang suka kebas-kebas juga masih suka rasa, kadang pindah-pindah, kadang suka di tangan gitu kan. Paling banyak sih di muka sama di kepala. Sekarang? Sekarang Lagi nggak? masih, tapi udah nggak setebel kemarin rasa kebasnya itu. Cuma berasa aja masih, kadang suka suara suka berasa gitu kayak kesemutan gitu.
Itu gimana ya? Maksudnya apakah masih masa proses atau bagaimana pemulihan? Ketika orang punya masalah hipertensi, ada penyumbatan pembuluh darah, itu bukan hanya ada di dalam kepala, di dalam batok kepala, tapi di luar kepala juga. Ini kan otot semua nih. Nah, itu juga terganggu. Jadi proses penghontaran nutrisi dan pembuangan ampas itu terganggu. Jadi seperti mampet-mampet di sini, ya. Sementara kan salah satu tanda bahwa prosesnya belum diperbaiki dengan baik karena tensinya masih tinggi, gulanya masih tinggi, kolesterolnya masih tinggi. Nah, kemudian juga karena tadi Ibu udah cerita ada masalah diabetes, itu sudah terjadi mungkin ya, nanti boleh dikonfirmasi lagi sama dokternya, ada namanya diabetik neuropati. Memang sudah menyerang syaraf karena gulanya. Jadi kan dua nih, satu gara-gara hipertensi, yang satu gara-gara diabetes. Itu sebabnya di sini kita dengan bantuan teknologi laser, proses pengobatan itu akan dibantu. Ya. Nah, kemudian ketika nanti Anda mulai memasukkan nutrisi yang sehat, makan buah-buahan yang rutin, ntar mau minum kunyit juga boleh untuk membantu pemulihan jaringan otak. Ini nutrisi yang udah masuk ini nanti proses penghantarannya dibantu sama teknologi laser. Dan si obat itu nanti membantu supaya tensinya nggak membubung tinggi terus. Jadi nanti tensi itu seperti tadi Mbak Lula bilang, jangan 147, oh udah turun, nggak begitu. Targetnya normal. Selalu gula darah 350, targetnya normal. Targetnya selalu begitu. Jadi kenapa masih sakit? Karena proses penyakitnya masih ada di situ. Iya. Ya. Kapan bisa baik ya? Seiring dengan perbaikan nanti, perjalanan penyakitnya diperbaiki ya. Nanti Ibu akan berkurang itunya semua gejalanya mudah-mudahan berkurang. Nggak janji 100% pasti sembuh, tapi kita doakan yang terbaik. Harapannya apa sih sekarang, Mbak Tia? Harapannya pengen cepet-cepet sehat. Amin. Dan bisa beraktivitas lebih dari yang kemarin. Tapi menjalani hidup sehatnya siap nggak? Mau nggak mau soalnya. Ya harus siap. Harus siap itu. Pemirsa, mendengar kisah dari Ibu Ruthia ini, kita harus menjadi semakin waspada. Khususnya jika Anda juga punya keluhan yang sama. Punya hipertensi dan diabetes seperti yang dialami oleh Ibu Ruthia. Jadi, segera atur pola hidup sehat kita, pemirsa ya. Kendalikan angka tensi, gula darah, dan juga kolesterol sebelum terlambat ya. Ikuti juga saran dari para praktisi kesehatan agar kesehatan kita lebih terjaga. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Alat kesehatan dokter laser maupun AccuLaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja ya. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Nah, dokter laser maupun AccuLaser ini akan menstimulasi tubuh, mengoptimalkan produksi zat yang namanya NO atau nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit atau darah kental. Ya, pemirsa, jangan tunda lagi, mari kita jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomall. Silakan hubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat dan bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser, AccuLaser dari Gogomall. Bu Tia, sehat-sehat terus, sukses dengan usaha kulinernya. Terima kasih juga Bang Faidon, Mbak Lula, terima kasih ya. Pemirsa, terima kasih Anda telah menjadi bagian dari keluarga besar Go Healthy setiap hari. Dan kami hadir setiap hari kepada Anda dengan harapan membuat Anda tersadar pentingnya menjaga kesehatan. Oleh karenanya kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda. Untuk perbaikan kami silakan sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Kami pamit, salam sehat, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat.